Begitu beli cuma naik 830 habis drop atau reject mati habis duit gua. Jadi duit 400 juta itu sisa cuma 100 juta ke floating gitu ya. Dan gua tahan selama 3 tahun. Akhirnya di tahun ketiga gua nyerah, gua rugi 50%, habis gua cut loss harga sahamnya all time high. Itu kayaknya sahamnya udah nggak ada ya? Udah nggak ada, udah delisting. Itu sakitnya luar biasa. Artinya gua belajar kalau udah minus sampai 50%, udah lupain aja lah. Ya kan, daripada lu cut loss habis itu dia balik gitu. Nah itu hancur gua. Jadi gua termasuk orang yang kena korban dari subprime mortgage, kena gitu. 2008 tuh ya. 2008. By the way itu tadi awal pasar saham terus masuk ke forex. Kalau boleh jujur sebenarnya lebih enak trading di pasar mana? Kalau lebih tenang saham. Tapi kan banyak yang bilang kalau saham Indonesia tuh tapi kan likuiditasnya banyak saham tuh yang kecil-kecil jadi gampang dimainin, Prof. Ya main yang nggak gampang dimainin dong kan banyak juga kan. Oke. Makanya kayak gua kan sejak tahun 2018 gua setia sama BRI gitu. Oke. Ya kayak sekarang BRI masih lagi diem kan, tapi aku percaya bahwa nanti siklusnya giliran naik ya BRI ya akan selalu menjadi BRI gitu yang leading terus, Mandiri BRI ya kayak gitu. Ini menarik deh. Tadi kan kayak tadi sahamnya apa tuh yang dibeli yang udah Jaya di-suspend? Paristil, Jaya Paristil. JPRS. Emang itu dulu kenapa bisa beli itu? Pada saat itu tuh kenapa? Kalau zaman sekarang kan karena Konglo, nih yang mau Konglo. IPO nih Mau IPO. anak usahanya Back Pak up. Pepe gitu kan. Kalau zaman dulu itu nggak ada istilah zaman konglo. Zaman dulu itu adalah saham bakri. Zaman dulu tuh B7. Jadi B7 adalah konglomerasi stok waktu itu kan. Dan memang luar biasa sampai sekarang pun ya tetap saham sejuta umat gitu. Dan Jaya Paristil termasuk saham gorengan yang waktu itu ya lagi hijau gitu ya. Candle-nya hijau-hijau ya namanya orang bego ya beli aja gitu nggak mikir. Terus ya udah akhirnya kejeblos di situ. Oh aduh parah tuh. Jadi buat audiens kita yang suka soto ini beli saham-saham yang aneh-aneh, Pak Gema itu udah pernah ngalamin. udah pernah ngalamin. Dan mereka FOMO-nya. juga ngalamin tuh juga pasti akan kejeblos kayak gua. Cuma kan kalau sekarang kan lebih kejem mainnya gitu. Sekarang lebih gila kan saham-saham yang kecil-kecil tuh kalau mau bantai orang nggak cuma di saham, di kripto juga sama kan lebih berkembang lah. Financial scam tuh berkembang gitu. Kalau dulu ya cuma itu kan internet juga waktu gua masuk itu adalah era di mana online trading baru mulai. Dulu sekuritas yang gua pakai pertama e-trading tuh Mirai. Mirai itu namanya e-trading, mungkin banyak yang nggak tahu itu 2005 baru mulai dia coba online trading, 2007 itu baru mulai perkenalan kan. Ya itu aku pakai tuh. Zaman dulu trading saham nggak bisa pakai online trading, kan harus datang ke sekuritasnya gitu. Iya. Makanya zaman dulu kalau ke iPod atau kemana itu ada stationnya mereka trading di situ sendiri. Trading. Nah, ini kan penonton kita mungkin masih banyak yang pemula banget sama dunia trading. Aku mau minta Prof Gema elaborasi lagi kenapa enakan di saham Indonesia tradingnya dibanding pasar forex? Karena dulu forex tuh masih enak ditradingin. Zaman-zaman George Bush itu masih oke. Terus kemudian ganti Obama itu udah mulai susah, apalagi sekarang udah nggak ada volatility-nya. Sekarang kan orang akhirnya kan lebih suka gold kan. Nah, waktu gua perkenalkan gold ke Indonesia, mulai sering gold itu masih belum banyak orang yang trading gold. Tapi setelah Covid, gua makin gencar ngomongin gold, akhirnya orang pada ke gold.